Ya, what's up guys, jadi di sini aku mau ngejelasin asesmen 3 PMI individu. Sini aku dari nomor 1 dulu ya. Nah, dari nomor 1 ini kita pertama bakal buat script dulu. Di sini scriptnya aku udah siapin ya, first person. Selanjutnya bikin script lagi, yaitu ZSIL Collection Detection. Lalu kita pilih, kita buat dulu nih, siapin image-nya, kita ubah ke sprite. Terus kita buat plan. Sini aku udah siapin ya plan-nya. Terus sama ada kapsul. Sini kita ganti warna itu materialnya. Terus bagian kapsulnya kita masukin kamera ya, ada kamera karena ini per person kan. Nah, itu udah ada cube, aku udah buat cube ya, buat triggernya nanti yang nge-collectnya. Pertama kita bakal masukin dulu nih codingan first person ke kapsulnya. Nah, kalau udah di bagian player kamera, kita masukin kamera tadi yang udah kita buat. Nah, kalau udah, triggernya kita nyalain. Itu bagian playernya kita ganti player ya, tagnya. Terus si cube-nya kita masukin codingan tadi yang collection detection. Masukin aja. Nah, yang kau udah masukin ya. Nah, di bagian tag di sini kita tulis player karena tadi kapsulnya player kan. Terus di bagian trigger event kita tambah klik. Terus kita masukin canvasnya. Nah, di sini kita buat dulu nih canvasnya, itu ada image-nya. Nah, image-nya ini tadi yang udah kita masukin, yang udah kita buat itu you win. Jadi kalau menang nanti muncul gitu. Kalau apa namanya? Kalau nggak selesai ngambil gitu. Terus udah kita matiin dulu ya. Nah, kita cek. Kita matiin dulu. Oke, habis itu ke bagian cube lagi. Nah, tadi bagian yang trigger eventnya kita masukin si image yang tadi. Game object set active. Oke, kita jalanin. Pertama kita buat dulu 3D objectnya. Di sini aku pakai sphere itu bulat-bulat. Tadi kan cube kan. Sekarang ganti lah pakai bulat. Kita 3 objek kalau udah ada ya. Terus bagian sphere kita duplikat jadi 3. Kita buat 3. Kita posisiin aja maunya di mana. Oke, saya bikin 1 2 3. Terus bentar ya. Terus di bagian kapsul kita bikin codingan lagi. Tadi aku udah siapin ya codingannya. Si ZSIL collect to open. Terus di bagian spare yang buat bulatnya kita bikin tag baru. Kita namanya di sini apa ya? Obtain. Oke. Terus kalau udah di bagian spare-nya kita ganti tagnya jadi obtain. Sama sampai semua spare-nya kita ganti. Oke. Terus bagian kiri kapsulnya kita tag, terus bagian tagnya kita tulis obtain. Karena tadi sih yang bulatnya kita masukin obtain kan. Nah, di bagian yang bulatnya ini kita masukin is triggernya kita nyalain. Biar nanti pas kena dia ke trigger gitu. Ada efeknya. Terus bagian canvas. Nah, di sini kita buat lagi. Kita bikin teks legacy. Terus kita sini atur aja ya. Posisinya mau di tengah, di atas, bawah. Nah, aku taruh di atas. Sini kita namain gantinya jadi item. Nah, tadi biar apa namanya,
biar tahu berapa yang harus diambil gitu. Terus di bagian kapsul yang counter prefixnya itu kita yang tadi itu items itu, yang tadi teksnya kita udah masukin. Terus selanjutnya lupa ya. Di bagian canvas image ini kita masukin di bagian on target reached event. Nah di sini kita masukin ke set aktif yang lain. Jadi kalau udah sampai 3 dia bakal muncul si image. Oke, kita jalanin. Oh dia belum muncul si item ya. Terus di bagian kapsul, nah teksnya tadi kita belum masukin kan, masukin teksnya lagi. Yang lain kita 1, 2, 3 oh ya. Oke deh, kita klik UI, habis itu kita buat legacy text dan legacy button. Di sini aku bikin button dulu. Kalau kita bikin button ya dan tidak, di sini kita ganti dulu ya tulisannya. Kita duplikat, kita ganti tidak atau no, sama terus saja kita ganti namanya no. Terus di bagian canvas kita klik UI, habis itu kita ke legacy text. Kita bikin pertanyaan di sini. Kita ganti pertanyaan. Habis itu ya kita ganti. Apakah kamu mau menang? Oke, udah. Tinggal disesuaikan aja. Besarin dulu kali ya. Sini kita buat ke tengah. Font size-nya aku ganti 20. Nah udah muncul. Nah tapi kita bakal mau kalau misalnya klik iya bakal muncul gambar yang kamu menang gitu, you win. Kita matiin dulu Zacil per versionnya, takutnya nanti jalan yang kita nggak mau jalan. Di bagian button ya, di one click kita masukin image. Habis itu functionnya kita ganti ke game object set active bool. Bisa kita checklist. Coba kita jalanin. Nah di sini kalau udah muncul klik iya bakal muncul. Tapi di sini kita bakal ganti lagi karena tulisannya nggak hilang ya. Teksnya kita masukin, teks legasinya ke bagian yang tadi ya. Pertanyaan, nah habis itu set aktif bool juga, terus tapi kita nggak bakal checklist. Nah coba kita jalanin. Bentar. Ya pertanyaan kita ini hilang gitu ya pertanyaan. Karena kekecilan ya. Kita coba lagi. Kalau ketik ya tulisannya juga hilang gitu deh. Lanjut, habis itu ke UI, habis itu ke bagian slider. Di bagian slidernya
kita ilangin bagian handle slot area, kita matiin aja di sini. Terus bagian background kita ganti warnanya, yang apa namanya itu, yang background area itu merah, yang fill area itu hijau. Nah, udah. Habis itu gede-gedein dulu aja. Nah, kita taruh di atas kali ya. Udah. Nah, habis itu bagian canvas kita bagi ke UI lagi. Habis itu kita pilih ke legacy text. Sini tulisannya health, nyawa ya. Oke. Nah, kita taruh aja di atas. Terserah kalian mau di mana posisiin. Terlalu tinggi guys. Turunin. Nah, coba. Lalu di bagian slider kita masukin codingan. Tadi aku udah siapin ya codingan health. Nah, di bagian health slider kita masukin slidernya. Kita tinggal drag and drop aja. Sebelum itu kita buat create empty. Di sini buat health manajernya kita masukin codingannya ke bagian create empty tadi. Nah, bagian slidernya baru kita masukin slider. Nah, di bagian spare tadi yang bulat-bulat tadi kita masukin Zshield collection detection. Bagian tagnya masukin player. Sama kita bikin kayak gitu juga tiga-tiganya. Player. Oke. Kalau udah kita pergi ke Hub Manager. Lupa ya. Oke, di bagian spare kita klik di bagian trigger event. Terus kita masukin codingannya. Terus di bagian functionnya kita pilih Zshield help subtract. Sini paling berapa ya, 30. Sama semuanya kita bakal gituin semua. Ya. Functionnya help Zshield help subtract 10. Salah.
itu ke bagian slider yang Help Manager. Nah, bagian kanvas kita buat image lagi. Misalnya kalau kalau habis nanti bakal muncul kayak ya habis nyawanya gitu. Gedein dulu. Kita bikin UI text legacy. Kita masukin tulisannya di sini. Kalah, mati deh. Apa ya? Abis tuh namanya gitu ya. Abis nyawanya. Tengah. Itu bagian image kita matiin. Nah, di bagian Help Manager, di bagian on event ya, kita masukin si image tadi. Nah, pas habis nyawanya bakal muncul gambarnya gitu. Terus kita coba tutup ya, salah masih yang image win. Kita hapus dulu aja lah ya. Nah, manager kita masukin image. Oke, coba lagi. tutup ya, mana apa data manager harus 40 biar habis. Coba ya, kelar nih. Lanjut. Kita bikin create template dulu. Kita namain di sini timer. Sini kita bakal bikin timer ya. Nah, tadi Cecil timer udah aku buat codingannya. Tinggal masukin lagi aja. Terus di bagian kanvas kita bikin UI text legacy. Kita namain. Oke, kalau udah kita hapus aja. Taruh di mana enak ya? Kanan ke atas. Nah, bagian timer di sini kita teksnya tadi kita masukin tuh. Nah, di sini berapa detik? Di sini aku pakai 5 detik. Lalu kita lupa. Nah, di event total zero nya kita buat 2. Lalu kita masukin image. Oke, kita buat image lagi aja lah ya. Terus kita UI, terus kita bikin lagi si text. Terus kita masukin teksnya, ganti tulisannya jadi waktu kamu habis gitu. Nah, kita atur aja. Oke, bagian image ini kita matiin dulu. Habis itu kita bagian timer, kita masukin image tadi.
lalu kita bikin game object, set active bool, checklist. Terus sama kita masukin si capsule, lalu bagian functionnya kita ubah ke apa ya, enable. Coba kita jalannya. Waktunya ini kan ada 5 detik ya. Wah, kalau selesai mati ininya first person. Oke. Di sini di bagian spare kita tambahin lagi si fill areanya. Oke, bagian set aktifnya game object, set active bool. Lalu di bagian image-nya kita nyalain dulu. Bagian head manager, udah lah ya, kita jalanin. Ya kalau kena dia langsung mati abis. Udah deh. Halo guys, jadi saya bakal ngerjain nomor 8. Pertama kita mulai dulu sini bagian SMPP-nya, start. Nah, habis itu kita beralih ke sini ke Visual Code, bisa kita file, create new file. Habis itu kita namain pblo.php. Enter. Habis itu kita ke htdocs. Habis itu kita create. Ya, habis itu kita ke sini, lalu kita copy codingan ini. Habis itu ke sini, copy, Ctrl S. Habis itu kita ke sini, kita copy dulu, Ctrl C. Habis itu kita ke sini, tambahin Ctrl V. Tapi di sini karena kita below, dengan below. Anjas, udah deh. Halo guys, jadi mau curhat apa enggak ya? Jadi kita lanjut ke nomor 9. Pertama kita buat masukin dulu codingan yang di sini ya. Kita copy dulu. Ke Visual Code, bisa kita buka file, new file. Habis itu tulisnya civ.php. Enter. Habis itu kita ke htdocs, kita create file. Habis itu kita copy codingannya, kita Ctrl S. Oke, selanjutnya di Unity, pertama kita make a create scripting. Habis itu ke empathy. Habis itu kita masukin tadi nih. Nah, di sini masukin codingannya lagi. Ini Ctrl C. Habis itu ini klik 2 kali. Terus kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl F. Oke, close. Terus ya, Ctrl PHP, kita Ctrl C, rename, Ctrl V, enter. Habis itu kita udah buat kanvas.
Habis itu kita bikin create empathy, sini codingannya. Terus kita tulis codingan kirim PHP. Udah setelah itu kita masukin codingan ini ke sini. Udah ada, tinggal di canvas kita make a button, legacy button. Terus kita buat juga legacy input button. Yang button ini kita gedein dulu. Terus yang input juga kita gedein. Oke, terus yang button kita namain aja sini kiri. Terus udah, di situ koordinat ini kita teksnya kita masukin ke sini. Di situ udah deh, tinggal jalanin. Oke. Ini loh, script empathy udah jelas untuk PHP. Oh, belum dimasukin ce masukin send message tuh. Astagfirullah. Nah, udah deh, oke. Yeay. Oke guys, jadi lanjut kita nomor 11. Pertama kita copy dulu codingannya. Sini kita copy aja, Ctrl C. Sekarang masuk ke Unity, kita create script lagi, scripting empathy project, bisa kita double klik. Habis itu kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke. Kalau udah kita rename. Nah, kita ambil dari sini aja. Ctrl C. Terus kita rename. Ctrl V. Oke. Selanjutnya kita bakal buat nambahin sini create empathy. Habis itu di sini codingan kirim PHP UI. Habis itu kita masukin aja di sini. Di sini udah muncul kan. Bisa kita tambahin UI text lagi sih. Di sini kita gedein biar gede banget. Oke, terus sini kita rename aja ya. Ini rename kan ya? Rename gini, receive. Udah. Habis itu di bagian codingan sini kita masukin response text ini. Terus input field textnya tuh yang ini. Terus itu ke bagian button kita ganti codingannya ini itu, terus send message itu PHP. Oke, terus kita coba jalanin. Woi. Ya. Oh, berarti tinggal dihapus aja sini guys. Dihapus. Nah, done. Oke guys, jadi kita lanjut ke nomor 11. Pertama, kita buka dulu
bagian PHP MyAdmin-nya. Habis itu di bagian ini kita table name-nya tbl login, habis itu kita create. Habis itu di bagian name sini kita udah basic aja, default aja. Tinggal klik-klik aja. Terus di bagian itu aja kita ganti ke varchar si username, password kita ganti varchar, terus si item kita ganti varchar. Habis itu ke values kita set 100 aja. 100, 100, 100, 100. Oke, kita save. Nah, habis itu kalau udah ada ke SQL, habis SQL ke insert, habis itu di sini kita tinggal ganti. Ini namanya Alpin. Sini passwordnya 1122. Iyalah. Terus apa namanya? Skornya 99. Terus flight time-nya 18.01. Di situ kita go. Udah, kalau udah kita pergi ke sini lagi. Habis itu kita copy codingannya. Kita Ctrl C. Habis itu kita ke bagian sininya. Nah, tadi kan udah ada ya, tapi kita pengen buat lagi. Save file. Sini namanya ganti aja. Show tabel aja ya. .php. Ya. Kita tes. Udah, habis itu kita ke bagian sini. Terus kita buka di sini. Ctrl C. Kita copy, bisa kita ganti dulu. Show tabel. Kan? Apa nih? Oh, ininya. Ulang. Ininya nih, salah nih. Panik dikit, ya apa. Dah, asik. Halo guys, jadi sekarang kita bakal buat nomor 12 sampai 15. Oke, pertama kita buka dulu tadi codingan yang ada disiapin ya. Pertama kita copy dulu codingan yang PHP ini. Terus kita Ctrl C. Habis itu kita Visual Code. Habis itu kita ke file, kita bikin new file. Terus namanya insert login.php. Insert login, oke, create file. Habis itu kita Ctrl V, Ctrl S. Oke, kalau udah kita pergi ke sini lagi. Kita copy codingan yang versi Unity-nya. Kepanjangan itu. Oke. Oke, kita Ctrl C, kita pergi ke Unity. Habis itu kita create scripting empathy project. Habis itu kita buka, kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl X. Udah kan ya, Ctrl X. Oke, habis itu jadi satu ya. Bener gak sih codingannya? Oh bener, insert to PHP. Oh bener. Ctrl C. Kita rename. Ctrl V. Oke, selanjutnya kalau input filter tadi kita hide dulu aja kali ya.
sama yang teksnya kita hide. Terus kita tambahkan create empathy, kita namainya codingan insert. Oke, kita masukin codingannya. Oke. Selanjutnya kita bakal buat UI legacy input file. Jadi kita bakal buat 4. Satu, Ctrl D, 2, Ctrl D, 3, Ctrl D. Oke, pertama kita namain dulu. Sini password. Oh, nggak ubah. Oh, ubah ya. Oh ini J. Pas. Oh, salah guys. Username dulu ternyata. Terus itu password. Dibisik-bisikan hantu ya. Password. Habis itu score. Baru play ya. Score. Habis itu play time. Salah touch. Oke, selanjutnya codingan tadi yang di sini. Terus ini tuh teksnya ya, atau placeholdernya, plus teksnya kan ya. Teksnya oke. Habis itu kita coba. Oh, buttonnya ya. Masukin codingan lagi. Kecil, terus insert data tuh. Coba. Pawas. Passwordnya 3344. Skornya 10. Playtime-nya 12. Jam 12 ah. Apa ya? Jam 17 deh. 17.00. Kirim. Udah ya. Habis itu kita ke sini. Kita refresh. Asik. Jadi deh. Nomor 12 sampai 15. Halo guys, jadi kita lanjut nomor 16. Pertama kita copy dulu codingannya yang udah disediakan. Terus kita Ctrl C, habis itu ke Visual Code, kita file, terus ke new file, habis itu sini namanya cek chc cek k login .php. Sini kita create file, habis itu kita Ctrl V, Ctrl S, habis itu ke bagian sini lagi, kita masukin di Unity. Ctrl C, habis itu ke Unity, ke project,
Kita matiin dulu. Habis itu kita create new scripting, empathy object, buka, lalu kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Bisa kita close. Lanjut kita rename dulu aja ya. Ctrl C. Habis itu di sini kita rename, kita Ctrl V. Kita make ke create empathy. Terus kita namanya out system. Nah, di auto system ini kita masukin codingannya. Nah, di sini karena kita pakainya cuman username dan password, jadi yang score dan itemnya kita hide. Terus di bagian button, di sini kita namanya ganti login. Terus kita tambahin button lagi. Dan Ctrl D. Kita play namanya, kita ganti jadi play. Terus kalau udah kita masuk codingan sini, lalu kita langsung masukin si apa nih namanya? Username dan passwordnya. Sini username, sini password. Udah, kalau udah kita masuk ke button login, lalu kita ganti codingan ininya, on clicknya, kita ganti all system, zchill, habis itu cek login. Cek login, habis itu ke bagian apa nih? Oh ini. Habis itu ke login event, kita masukin button 1, button login sama button play. Apa sih? Terus yang button login kita set game object, set active all, nyalain. Terus kalau ini kita matiin. Matiin kan? Matiin. Tapi yang button ini kita matiin dulu. Coba. Sebenarnya Ripin Alvin. Passwordnya 19. Login. Nah, fit. Salah nih guys. Terus karena di sini saya salah ya. Jadi harus sesuai sama tabelan tadi. Tabelan tadi kan kita masukin apa itu namanya? Ini kan si Alvin atau si Pawas ya. Pawas aja kali ya. Passwordnya 3344. Pawas 3344. Terus lanjut Pawas ganteng 3344. Nah, sukses. Udah deh. Thank you. Ya, what's up guys? Jadi di sini aku bakal jelasin nomor 17 sampai 19. Di sini tentang kuesioner gitu ya. Nah, di sini aku mau jelasin singkatnya aja sih. Nah, di bagian SUS data analis itu dibagi menjadi dua. Ada penilaian pertanyaan nomor ganjil sama pertanyaan nomor genap gitu. Di sini kan ada 10 pertanyaan. Di sini aku ngambil dari contoh dari Google aja ya. Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Misalnya kita buat 10. Terus di bagian angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9
ini tuh hasilnya tuh dikurangin sama 1 rumusnya. Sedangkan kalau nomor genap bisa kayak 2, 4, 6, 8, 10, itu rumusnya 5 dikurang sama hasil yang jawaban yang kamu pilih gitu. Di sini kan ada skala 1 sampai 5 ya kan. Misalnya di sini nomor 1 itu saya pikir bahwa saya ingin lebih sering menggunakan aplikasi ini. Di sini 1 itu sangat tidak setuju, di 5 ini sangat setuju. Misalnya nomor 1, saya pikir bahwa saya ingin lebih sering menggunakan aplikasi ini. Misalnya setuju, sangat setuju gitu kan. Berarti nomor 5 nih. Nah, misalnya nomor 5 kita klik, misalnya kita jawabnya. Lalu nanti di penilaiannya 5 dikurang 1. Jadi 4 nomor 1 itu nilainya. Tapi kalau nomor 2, misalnya ini jawaban pertanyaannya, saya berpendapat bahwa aplikasi ini tidak harus dibuat serumit mungkin. Misalnya jawabannya itu di angka 3, kayak rata apa sih? Ya setuju nggak setuju lah gitu kan. Nomor 3 tengah-tengah. Nah, karena dia nomor genap, jadi misalnya 5 dikurang sama 3. Karena 3 itu hasil pilihan yang dipilih responden gitu. Nah, udah itu bis itu baru dijumlah itu ditambah-tambahin hasilnya, baru dikali tambah 2,5. Kenapa pakai 2,5? Karena kalau misalnya kebiasaan orang tuh menggunakan skala 0 sampai 100 kan ya. Nah, jadi kita dikali pakai 2,5 biar dia skalanya 0 sampai 100 gitu. Nah, terus kayak misal muncul ada yang angka 86 sampai 100 gitu. Nah, itu berarti aplikasinya itu usable digunain gitu. Usable digunain, emang usable lah. Terus kalau misalnya di bawah 65 atau 50 berarti itu nggak layak dipakai gitu. Gitu aja sih guys. Itu pertanyaan nomor 17 sampai 19. Thank you. Oke guys, jadi lanjut nomor 20. Aku bakal ngasihin singkat aja ya. Lanjut dari nomor 17 sampai 19 tadi tentang responden. Jadi itu misalnya dalam responden itu ada beberapa bagian ya kan. Misalnya dari nanyain tentang gamenya tuh kayak gimana, keseluruhan game tuh gimana, asik atau enggak, terus kayak kontrolernya gimana, terus kayak tutorial atau mudah dipahami atau enggak gitu kan. Nah, itu bakal ditanyain. Nah, itu juga pakai skala 1 sampai 5 gitu. Misalnya skala 1 tidak paham, misalnya skala 5 itu paham banget gitu. Nah, itu nanti responnya itu milih apakah dia merasa paham banget sama tutorial yang kita berikan gitu di dalam gamenya. Nah, itu sama sih tadi yang aku jelasin di 17 sampai 19 tadi. Nah, habis itu kita tinggal dihitung aja gitu setiap kategorinya, kayak misalnya kategori pemahaman gamenya berapa, kategori keunikan gamenya atau ke storytellingnya gitu sih paling. Itu sih guys, thank you.